Halo semua, kembali lagi di Psychonet TV dan di video kali ini aku akan membahas tentang anime Record of Ragnarok. Sebenarnya aku pengen bahas ini kenapa di anime Record of Ragnarok ini ada yang kurang di animenya. Apa yang kurang? Setelah pesan-pesan berikut ini. Record of Ragnarok Season 2 Part 2 akhirnya rilis di Netflix dan juga di Idolix. Silahkan kalian nonton streaming di situ ya. Nah, anime Record of Ragnarok ini Season 2 Part 2-nya itu menampilkan pertarungan antara Buddha versus yang pertama Shirofuku dan kedua lawannya Hajun. Nah, di episode ini kita akan membahas tentang ada beberapa hal yang kurang di pertarungan antara Buddha versus Hajun ini. Nah, menurut yang saya lihat, bagi kalian yang ngikuti manga Record of Ragnarok, pastinya udah sadar akan kekurangan dari animenya. Yap, benar sekali, sesuai dengan thumbnail. Kenapa tidak ada Yesus di situ dan juga ada si Socrates dan juga Confucius yang tidak ditampilkan di dalam anime? Menurut saya punya dua alasan kenapa Yesus, Socrates dan juga Confucius itu tidak ditampilkan di animenya. Ini dia alasannya. Alasan pertama saya adalah kenapa Yesus, Confucius dan Socrates ini tidak ditampilkan di filmnya. Nah, menurut saya yaitu mungkin akan ada nanti soal kesensitifan terkait dengan nanti misalnya Yesus, Confucius atau Socrates dimunculkan di filmnya. Kenapa mungkin akan menimbulkan isu-isu sensitif? Ya, kita tahu sendiri, Yesus adalah sosok penting bagi teman-teman yang beragama Nasrani. Yesus ini adalah bisa dibilang seorang juru selamat, anak Tuhan yang turun ke bumi, yang membimbing umat-umat manusia agar dijauhkan dari segala dosa dan perbuatan-perbuatan lainnya dan bisa membimbing mereka ke surga. Nah, yang kedua, Confucius itu adalah sosok penting bagi teman-teman yang beragama Konghucu. Nah, jadi Konghucu itu sosok pentingnya ya Confucius ini. Nah, dua tokoh ini dalam satu frame kalau dimunculkan di anime mungkin takutnya menyebabkan hal-hal dan yang berbau sensitif. Nanti takutnya misalnya Yesus, Confucius itu kalau misalnya ditampilkan di anime, takutnya ada beberapa oknum-oknum yang ya bisa dibilang nggak terima. Misalnya kalau Yesus dianimasikan, ya mungkin seperti itu. Karena ya tahu sendiri ya namanya ini anime memang banyak sekali mengambil referensi-referensi dari beberapa tokoh-tokoh agama yang bahkan hingga sampai saat ini banyak pengikutnya. Nah, mungkin kalau seandainya misalnya Yesus atau Confucius ini dianimasikan terus, wah ini nggak sesuai nih, Yesus nggak begini, Yesus kok tampilannya begitu. Nah, itu bakalan jadi bumerang bagi nantinya bagi studio yang menggarap anime ini. Nah, mungkin itu alasannya, ya sekedar isu sensitif aja sih. Oke, alasan saya yang kedua, yang nggak berat-berat banget sih, nggak kayak tadi isu sensitif. Yang alasan saya yang kedua yaitu terkait dengan durasi.
kita tahu pertandingannya Buddha lawan Hajun itu dimulai dari episode 11 kalau nggak salah, 10 atau 11 itu sampai 15. Nah, kurang lebih hanya 5 episode saja yang ditampilkan. Nah, memang sih pertarungan Buddha lawan Hajun itu sampai selesai. Tapi mungkin ini terkait dengan durasi film. Nah, standarnya untuk anime itu adalah 24 menit. Nah, 24 menit itu belum lagi dipotong sama ringkasannya, maksudnya ringkasan preview yang episode sebelumnya dan juga opening lagu. Nah, gak tahu juga dipotong sama closingan lagu juga. Nah, aku udah nemukan beberapa chapter di manga yang menampilkan Yesus, Confucius, sama Socrates, yaitu ada di chapter itu yang pertama ya, 46.1, yang kedua 46.2, dan yang ketiga 51.1. Nah, di kemunculan yang paling pertama itu di chapter 46.1. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di animenya kalau satu chapter aja udah nggak ditampilin, pasti chapter di logikanya chapter selanjutnya pasti nggak ditampilkan juga dong di animenya. Ini mungkin memakan durasi waktu, begitu menurut aku. Soalnya di episode 11 sampai 15 ini memang fokus hanya untuk pertarungan Buddha lawan Hajun, dan juga di 5 episode ini di-press banget bagaimana biasanya kalau di pertarungan anime Record of Ragnarok itu, selama pertarungan itu flashback bagi masing-masing karakter. Buddhanya bagaimana flashbacknya, Zero bagaimana flashbacknya, sampai juga Hajun. Nah, itu takutnya mungkin kalau misalnya diselip-selipkan scene di mana Confucius, Yesus, dan juga Socrates, itu takutnya ndak mencukupi durasi dari anime tersebut. Nah, ya mungkin itu aja sih terkait dengan durasi sih. Soalnya setelah pertarungan Buddha lawan Hajun selesai, itu langsung dilanjut lagi dengan Hades baru mulai bertarung. Ada scene-nya sampai si Hadesnya ngelepas penutup matanya, sampai juga si penampakan pertama si Qin Shi Huang. Dia apa ya? Jebol tembok, dan juga perkenalan, dan bagaimana animasinya si Qin Shi Huang ini. Ya, itu saja alasan saya tentang anime Record of Ragnarok season 2 part 2 ini. Dari segi animasi sudah ditingkatkan daripada sebelumnya, dan ternyata pertarungan Buddha lawan Hajun sesuai ekspektasi, sesuai dengan komik akurat, dan juga bahkan sampai muncul si Qin Shi Huang. Ya, semoga ada season 3 dari Record of Ragnarok ini, karena di manganya sudah sampai di pertarungan antara Leonidas lawan Apollo. Ya, kita nantikan saja lagi, mungkin tahun depan, 2 tahun depan, dan semoga aja sih animenya nggak nanggung-nanggung gini. Pokoknya udah langsung banyakin aja episodenya, kayak langsung 24 episode gitu mungkin. Kalau bisa selesai lah sampai lawan Apollo gitu ya. Ya, mohon maaf bila mana ada salah kata. Sekiranya sekian saja video saya terkait pembahasan anime Record of Ragnarok. Kalau suka dengan konten saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.